Halo sahabat pencinta sejarah, kali ini kita akan membahas tentang 9 tempat bersejarah dan memiliki nilai edukasi dan artistik. Untuk itu mohon ditonton hingga selesai ya sahabat, biar punya gambaran sejarah dari 9 tempat ini. Taj Mahal adalah monumen yang terletak di kota Agra, India, yang dibangun oleh Raja Mughal, Shah Jahan. Shah Jahan mendirikan bangunan ini sebagai makam untuk istrinya, Arjuman Banu Begum atau dikenal sebagai Mumtaz Mahal, yang berasal dari Persia. Mumtaz diketahui sebagai istri ketiga yang paling dicintai oleh sang raja karena cantik, setia dan rela memiliki banyak anak. Alasan membangun Taj Mahal Raja Shah Jahan adalah sebagai dedikasi untuk sang istri, ketika melahirkan anak ke-14 di Bahan. Pada masa itu, Shah Jahan sedang menghadapi pemberontakan di dataran tinggi Deccan. Ia bertarung bersama pasukannya ketika Mumtaz meninggal. Saat menjelang wafat, Mumtaz meminta agar Shah Jahan tidak menikah lagi dan ingin dihormati dengan membuatkan makam. Taj Mahal kemudian dikenal sebagai simbol dari cinta Raja Shah Jahan kepada istrinya itu. Taj Mahal dibangun selama 11 tahun, yakni dari 1632 hingga 1643 m. Kendati demikian, pembangunan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya untuk menyelesaikan bagian-bagian lain yang berupa menara, masjid, dan gerbang. Kabarnya, 1.000 gajah dikerahkan untuk mengangkut bahan bangunan dan lebih dari 20.000 orang yang terdiri dari buruh, pelukis, serta tukang batu, dipekerjakan untuk menyelesaikan makam sang istri. Para pekerja tersebut didatangkan dari India, Persia, Ottoman dan Eropa. Bangunan Taj Mahal dibuat dari marmer putih yang mencerminkan rona yang disesuaikan dengan cahaya matahari dan sinar bulan. Marmer putih tersebut berhiaskan 28 jenis batu mulia dan semi mulia yang berasal dari India dan Asia. Bangunan Taj Mahal juga banyak dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk kaligrafi Arab. Oleh karena itu, disebut bahwa Taj Mahal di kota Agra menjadi simbol perkembangan Islam pada kerajaan Mughal. Melihat kota dengan bangunan yang terbuat dari batu dan permukaan batu hanya ada di film. Namun, ini tidak benar. Kota batu seperti itu benar-benar ada di dunia. Kota batu terletak di Kota Mawar, di Petra, Yordania. Petra mulai dikenal banyak orang ketika tempat ini masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia yang baru pada tahun 2007. Petra terletak sekitar 233 km dari ibu kota Yordania. Waktu tempuh dari sana sekitar 3 jam. Saat ini, Petra banyak dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia. Selain itu, Petra adalah ibu kota kemenangan Kekaisaran Nabatean, Petra dari tahun 312 SM. Jauh sebelum Kekaisaran Romawi ada. Mereka menguasai jalur perdagangan kuno yang membentang dari tepi barat hingga Yordania, perbatasan utara Arab. Teknologi transportasi dan sistem irigasi di mana-mana sudah ada dan masih berfungsi dengan baik. Selama masa keemasan suku Nabatean, Petra memiliki populasi sekitar 20.000 jiwa. Hal yang menakjubkan tentang Petra adalah kota ini dibangun di atas bebatuan. Arsitektur bangunan diciptakan dengan mengukir batu dan pegunungan. Saat matahari terbit dan terbenam, spektrum warna kota batu ini begitu mengesankan. Lokasi Petra sangat strategis pada zaman dahulu. Banyak pedagang melewati daerah ini dengan karavan unta yang penuh dengan rempah-rempah dan tekstil. Namun Petra perlahan memudar saat pemerintahan Bizantium semakin kuat. Kota batu ini juga mencapai titik terendahnya ketika Kekaisaran Romawi Nabatean memasuki sejarah selamanya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 700 Masehi. Orang Baduy lokal masih tinggal di kota batu yang megah ini. Mereka mencari nafkah sebagai pemandu dan menjual souvenir. Meski masa kejayaan Petra sudah lama berlalu, kota batu ini tetap menjadi tempat terindah dalam sejarah. Meski kota yang hilang ini sudah ditemukan, masih banyak misteri yang harus dipecahkan di Petra di masa depan. Petra adalah kota kuno bersejarah di bagian selatan Yordania. Salah satu keajaiban dunia yang juga dikenal sebagai Kota Mawar ini pernah menjadi pusat kerajaan Arab, terutama selama periode Helenistik dan Romawi. Meskipun tempatnya berada di bagian selatan Yordania, namun berada di pojok kiri bawah, barat daya. Di tempat ini suku Nabatean hidup sejahtera dan kota difungsikan sebagai pusat perdagangan. Selama periode ini, orang-orang datang dari Cina, Yunani, Mesir, dan India untuk berbisnis di sana.
Sayangnya, bangsa Romawi menginvasi daerah ini pada tahun 106 Masehi. Akhirnya karena kekalahan tersebut, Romawi menjadikan kota Petra sebagai salah satu provinsi Romawi di dataran Timur Tengah. Pada tahun 551 M, terjadi bencana gempa bumi. Lalu ada yang disebabkan oleh invasi Islam, yang dimulai pada abad ke-6. Setelah Warzone, tidak ada kabar dari kota Mawar, demikian Petra. Namun pada tahun 1812 seorang turis dari Swiss menemukan tempat ini. Penemunya saat itu bernama Johann Ludwig Burchard. Keunikan Petra, situs bersejarah ini digali pada tahun 1958 untuk mendapatkan informasi lengkap. Beberapa artefak arsitektur ditemukan pada masa itu, seperti makam besar, kasnah, dan pengorbanan tinggi. Selain itu, juga ditemukan informasi tentang sistem irigasi Petra. Ini termasuk bendungan, waduk, saluran air dan pipa keramik. Sementara itu, penggalian kembali dilakukan pada tahun 1993. Beberapa candi ditemukan selama penggalian ini yang dapat menjelaskan politik, sosial budaya dan agama di Petra. Tentu karena keunikannya sendiri, reruntuhan kota kuno mendokumentasikan segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di zaman modern ini. Kota yang telah melewati berbagai era ini unik karena memiliki beberapa artefak dari budaya Paleolitik dan Neolitik. Setelah itu, warna alami bangunan juga bisa menambah keunikan tersendiri. Lalu ada penjaga dengan salib, saksi bisu perang selama Perang Salib. Selain itu, Petra baru resmi dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985. Menurut daftar baru 7 keajaiban dunia oleh UNESCO. Colosseum berasal dari bahasa Latin. Colosseum merupakan peninggalan sejarah berupa arena gladiator yang dibangun oleh Vespasianus. Situs elips besar yang disebut Amphitheatre atau aslinya Amphitheatreum Flavium, salah satu dari 69 keajaiban dunia. Colosseum adalah karya yang sangat indah. Hingga saat ini dianggap sebagai stadion yang spektakuler karena bentuknya. Tempat duduk di Colosseum dibagi menurut kelas sosial masyarakat Romawi saat itu, podium utama di utara dan selatan disediakan untuk kaisar dan keluarganya. Lokasi ini memiliki pemandangan terbaik dari semua arena, dan level ini juga memiliki tempat istirahat dan tempat penyimpanan harta karun. Kemudian, di tingkat yang sama dengan platform yang lebih luas, terdapat podium khusus. Setelah menggunakan Colosseum selama 2 tahun, putra bungsu Vespasian, bernama Domitian, memerintahkan pembangunan kembali area bawah tanah, yang terdiri dari 2 tingkat lorong bawah tanah yang saling berhubungan dalam bentuk terowongan dan kandang, tempat para gladiator dan hewan ditampung. Sebelum pertempuran dimulai telah disesuaikan. Jebakan ditempatkan di bawah lantai ini dalam bentuk pintu jebakan. Hingga tahun 2017, Colosseum masih digunakan, meski sempat rusak akibat kebakaran akibat sambaran petir. Dan pada tahun 238, Colosseum dibangun kembali dan permainan gladiator berlanjut sampai orang-orang Kristen menghentikan permainan tersebut karena memakan terlalu banyak nyawa. Diperkirakan ribuan orang dan hewan mati saat tampil di Colosseum selama ratusan tahun tersebut. Nama Colosseum berasal dari nama patung Colossus setinggi 40 meter. Patung Colossus didesain ulang untuk menggantikan Nero dengan mahkota matahari sebagai metafora dewa matahari. Colosseum cukup besar. Tinggi 48 m, panjang 188 m, lebar 156 m dan total luas bangunan sekitar 2,5 hektar membuat Colosseum terlihat begitu. Tingkat selanjutnya disebut Maenianum Primum dan disediakan untuk bangsawan Romawi. Tingkat ketiga diikuti oleh Maenianum Secundum yang dibagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian bawah digunakan untuk orang kaya, bagian atas untuk orang biasa. Dan terakhir, bagian kayu memiliki struktur kayu di bagian atas bangunan. Ini digunakan untuk wanita berdiri dan mungil. Setelah menggunakan Colosseum selama 2 tahun, putra bungsu Vespasian, bernama Domitian, memerintahkan pembangunan kembali area bawah tanah, yang terdiri dari 2 tingkat lorong bawah tanah yang saling berhubungan dalam bentuk terowongan dan kandang, tempat para gladiator dan hewan ditampung. Sebelum pertempuran dimulai telah disesuaikan. Jebakan ditempatkan di bawah lantai ini dalam bentuk pintu jebakan. Hingga tahun 2017, Colosseum masih digunakan, meski sempat rusak akibat kebakaran akibat sambaran petir.
Dan pada tahun 238, Koloseum dibangun kembali dan permainan gladiator berlanjut sampai orang-orang Kristen menghentikan permainan tersebut karena memakan terlalu banyak nyawa. Hingga tahun 524, berbagai hewan dipelihara di dalam gedung. Dua gempa bumi pada tahun 442 dan 508 menyebabkan kerusakan serius pada bangunan tersebut. Pada abad pertengahan, Koloseum kembali rusak parah akibat gempa bumi pada tahun 847 dan 1349 hingga difungsikan sebagai benteng dan gereja. Banyak marmer digunakan untuk menutupi dan membangun bagian Koloseum yang rusak akibat kebakaran. Pada abad ke-16 dan ke-17, keluarga Romawi menggunakan Koloseum sebagai tambang marmer untuk membangun gereja St. Stephen. Gereja Peter dan Palazzi, kediaman khusus keluarga Romawi. Kekerasan terjadi di Italia menentang penggunaan hukuman mati di seluruh dunia sampai hukuman mati dihapuskan di Italia pada tahun 1948. Para pengunjuk rasa berdiri di depan Koloseum dan menyalakan lilin dan neon sampai hukuman mati dihentikan di berbagai belahan dunia. Protes kekerasan terjadi di Italia menentang penggunaan hukuman mati di seluruh dunia sampai hukuman mati dihapuskan di Italia pada tahun 1948. Para pengunjuk rasa berdiri di depan Koloseum dan menyalakan lilin dan neon sampai hukuman mati dihentikan di berbagai belahan dunia. Angkor Wat terletak di dalam hutan Kamboja, memiliki area yang luas dan membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk menjelajahi tempat tersebut. Kuil terbesar Angkor Wat dibangun oleh Raja Suryawarman II pada pertengahan abad ke-12 dan membutuhkan waktu 30 tahun untuk menyelesaikannya. Kuil ini adalah salah satu kuil terbesar di dunia. Pada tahun 1177, kira-kira 27 tahun setelah Suryawarman II mangkat, kota Angkor diserbu bangsa Champa, musuh bebuyutan bangsa Khmer. Salah seorang di antara musafir-musafir barat pertama yang sampai ke situs Angkor Wat adalah Antonio da Maddalena. Padri Portugis yang berkunjung pada tahun 1586 ini mengungkapkan bahwa Angkor Wat, sungguh bangunan yang luar biasa sampai-sampai mustahil digambarkan lewat tulisan, terutama karena tidak ada satupun bangunan lain di dunia ini yang menyerupainya. Pada tahun 1931, Kamboja memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 9 November 1953, dan sejak saat itu menguasai Angkor Wat. Kegiatan pemugaran sempat macet akibat meletusnya Perang Saudara Kamboja dan berkuasanya rezim Khmer Merah pada era 1970-an dan 1980-an. Pasukan-pasukan Khmer Merah yang berkemah di situs Angkor Wat mengambil segala macam kayu tersebut untuk dijadikan kayu bakar. Dan tembak-menembak di antara pasukan Khmer Merah dan pasukan Vietnam mengakibatkan cacatnya sebuah relief akibat terhujam peluru nyasar. Kerusakan yang lebih besar justru timbul seusai perang, akibat pencuri benda seni yang berpangkalan di Muang Thai. Pada akhir 1980-an dan awal dasawarsa 1990-an, para pencuri mengambil hampir semua kepala arca yang dapat diangkut keluar dari situs Angkor Wat, termasuk kepala-kepala arca hasil rekonstruksi. Candi ini mendunia setelah Perancis memperkenalkan ke pentas dunia lewat pameran di Paris antara tahun 1889 sampai 1937. Saat memasuki kompleks Chichen Itza, pengunjung akan disambut oleh El Castillo atau piramida Kukulkan, struktur paling ikonik dan mengesankan di situs tersebut. Piramida ini dibangun dengan sangat presisi matematika, sehingga pada setiap ekuinoks matahari, bayangan yang dihasilkan oleh langkah-langkah piramida menciptakan ilusi cahaya seperti ular meluncur turun dari puncak ke dasar. Ini adalah representasi simbolis dari Dewa Ular Kukulkan yang sangat penting bagi peradaban Maya. Candi Borobudur, sebuah keajaiban arkeologi yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, adalah salah satu situs Buddha terbesar di dunia. Candi ini menjadi salah satu ikon budaya Indonesia dan merupakan warisan sejarah yang luar biasa. Dibangun pada abad ke-8 Masehi, Candi Borobudur merupakan perpaduan yang indah antara seni, agama, dan keahlian arsitektur. Borobudur adalah kompleks candi berbentuk stupa yang terdiri dari 9 tingkat. Setiap tingkat mewakili tahapan menuju pencerahan dalam ajaran Buddha. Candi ini memiliki lebih dari 2.500 relief dan 500 stupa, yang semuanya memperlihatkan keahlian seni dan keindahan arsitektur pada masa itu. Relief-relief ini menggambarkan ajaran-ajaran Buddha, cerita epik,
serta kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Borobudur memiliki desain yang sangat simetris dan matematis. Candi ini terdiri dari 3 platform utama, yaitu Kamadhatu, dunia keinginan, Rupadhatu, dunia bentuk, dan Arupadhatu, dunia tanpa bentuk. Kamadhatu, yang merupakan bagian bawah candi, mewakili dunia materi dan kehidupan duniawi. Rupadhatu merupakan bagian tengah yang mewakili dunia manusia yang masih terikat oleh keinginan dan emosi. Sedangkan Arupadhatu, bagian puncak candi, mewakili pencerahan dan kebebasan dari belenggu dunia. Terbit atau terbenam. Ketika sinar matahari menyinari candi, relief-relief dan stupa-stupa di dinding candi menghasilkan bayangan yang indah dan memberikan aura magis pada situs ini. Hal ini menciptakan suasana yang setiap tahun, umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul di Candi Borobudur untuk merayakan perayaan Waisak, yang merupakan peringatan kelahiran, pencerahan, dan meninggalnya Sang Buddha Gautama. Di tengah malam, prosesi lilin dipimpin oleh para biksu di sekitar candi, menciptakan pemandangan yang memukau dan penuh makna. Candi Borobudur telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO dan menjadi salah satu tujuan wisata terpopuler di Indonesia. Keindahan, keagungan, dan kedalaman spiritual yang dimiliki oleh Candi Borobudur menjadikannya sebuah tempat yang menginspirasi dan menakjubkan. Bagi siapapun yang mengunjungi candi ini, mereka akan merasakan keajaiban sejarah, kebudayaan, dan kebijaksanaan yang ada di balik setiap relief dan stupa yang. Menara Eiffel juga menjadi pusat kegiatan budaya dan hiburan. Di sekitar area menara, terdapat taman yang indah yang sering menjadi tempat berkumpulnya para wisatawan dan penduduk lokal. Setiap tahun, Menara Eiffel menjadi tuan rumah berbagai acara khusus, konser musik, dan pertunjukan kembang api yang spektakuler, seperti perayaan Tahun Baru dan Hari Bastille. Selain menjadi daya tarik wisata, Menara Eiffel juga memiliki peran penting dalam sejarah dan teknologi. Pada saat dibangun, menara ini merupakan pencapaian teknik yang luar biasa dan menjadi salah satu struktur terbesar dan tertinggi di dunia. Menara ini juga digunakan sebagai menara radio dan televisi selama beberapa dekade, dan saat ini masih berfungsi sebagai menara komunikasi penting di Paris. Selain menjadi daya tarik wisata, Menara Eiffel juga memiliki peran penting dalam sejarah dan teknologi. Pada saat dibangun, menara ini merupakan pencapaian teknik yang luar biasa dan menjadi salah satu struktur terbesar dan tertinggi di dunia. Menara ini juga digunakan sebagai menara radio dan televisi selama Menara Eiffel yang tingginya sekitar 300 meter adalah simbol cinta, keindahan, dan kemegahan kota Paris. Baik siang maupun malam, ia menjulang tinggi sebagai penanda identitas kota yang tak tergantikan. Mengunjungi Menara Eiffel adalah pengalaman yang mengesankan, memberikan kesempatan untuk merasakan pesona dan pesona kota Paris yang abadi. Benteng Ember, sebuah keajaiban arsitektur yang megah, terletak di kota Jaipur, Rajasthan, India. Benteng ini mencerminkan kemewahan dan kekuatan kerajaan Rajasthan pada masa lalu. Dibangun pada abad ke-16, Benteng Ember menggabungkan keindahan seni, desain, dan sejarah yang tak terlupakan. Benteng Ember adalah contoh klasik arsitektur Rajput yang menggabungkan elemen-elemen Hindu dan Islam. Terletak di puncak bukit, benteng ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari lembah yang indah di sekitarnya. Pengunjung dapat mencapai puncak bukit dengan naik di atas gajah atau menggunakan kendaraan modern seperti jeep. Salah satu fitur paling menonjol dari Benteng Ember adalah gerbang masuknya yang disebut Ganesh Pole. Gerbang ini mempesona dengan ukiran-ukiran yang rumit dan hiasan-hiasan yang indah. Di dalam benteng, terdapat juga serangkaian istana dan paviliun yang memukau, seperti Diwane Aam, ruang pertemuan publik, Diwane Khas, ruang pertemuan pribadi, Chaise Mahal, istana cermin, dan Sukhniwas, kamar berangin. Masing-masing ruangan ini memiliki seni dan dekorasi yang luar biasa, dengan dinding din. Salah satu daya tarik utama di Benteng Ember adalah Chaise Mahal. Istana ini terkenal karena keajaiban arsitektur dan seni kaca cermin yang menakjubkan. Ketika diterangi dengan lilin atau lampu, kaca cermin di dinding dan langit-langit menciptakan efek kilau yang memikat, seakan-akan berada di dalam langit bintang yang indah. Chaise Mahal memberikan pengalaman yang magis dan tak terlupakan bagi para pengunjung. Benteng Ember merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di India, yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Keindahan arsitektur, seni yang rumit,
dan keindahan alam yang mengelilingi benteng ini menciptakan pengalaman yang luar biasa dan memukau. Melalui Benteng Ember, pengunjung dapat merasakan kejayaan masa lalu Rajasthan dan menghargai kekayaan warisan budaya yang ditinggalkan oleh kerajaan. Machu Picchu, sebuah keajaiban arkeologi yang tersembunyi di lereng pegunungan Andes di Peru, adalah salah satu situs paling ikonik dan misterius di dunia. Ditemukan pada tahun 1911 oleh eksplorator Amerika Serikat, Hiram Bingham, Machu Picchu dikenal sebagai kota yang hilang, Inca yang tersembunyi selama berabad-abad. Machu Picchu terletak di ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut, dengan latar belakang pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Situs ini mencakup kompleks arsitektur Inca yang spektakuler, termasuk kuil, istana, taman, tangga, dan teras pertanian yang terhampar di atas lereng-lereng curam. Bangunan-bangunan ini dibangun dengan presisi yang luar biasa, menggabungkan batu-batu besar tanpa menggunakan bahan perekat, yang menjadi contoh keahlian dan teknik konstruksi tingkat tinggi D. Salah satu struktur yang paling terkenal di Machu Picchu adalah Intipunku atau Gerbang Matahari. Ini adalah gerbang masuk utama yang menghubungkan situs ini dengan jalan raya Inca yang terkenal, yaitu Camino Inca. Ketika pengunjung tiba di Intipunku, mereka akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan dari Machu Picchu yang tersebar di depan mereka, menciptakan momen yang benar-benar. Selain keindahan arsitektur, Machu Picchu juga memiliki kekayaan sejarah dan kebudayaan yang mendalam. Dalam bahasa Quechua, Machu Picchu berarti puncak tua, mengacu pada tempat suci dan spiritual yang diakini oleh suku Inca. Tempat ini diakini digunakan sebagai tempat ibadah, pusat pengamatan astronomi, dan tempat perlindungan bagi keluarga kerajaan Inca. Machu Picchu telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO dan menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Amerika Selatan. Keindahan alam yang mempesona, keajaiban arsitektur Inca yang menakjubkan. Sekian video ini, mohon di-subscribe ya jika bermanfaat. Terima kasih.